Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah semuanya dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas mengenai metode kejiwaan yang berpengaruh terhadap mental anak ala Rasulullah pastinya. Nah, di sini ada 12 dasar yang mana nanti kita akan dalami bersama hingga akhir ya Bun. Dalam metode kejiwaan ini melalui rohani. Kenapa melalui rohani? Karena sesungguhnya rohani itu tumbuh dengan pendidikan yang lembut. Bagaimana jasmani yang tumbuh dengan diberikannya makanan yang sehat, jasmani tumbuhnya itu sesuai dengan target yang ditentukan. Misalnya sudah sampai tua, ya jasmani akan entok. Nah, nanti kalau sudah dewasa, nanti dia akan mundur seperti anak kecil kembali. Berbeda dengan rohani. Rohani itu akan terus berkembang, tidak ada putusnya kecuali ketika orang sudah meninggal dunia dan sudah lepas dari sekolahnya dunia yang nyata ini, menurut Syekh Muhammad Khadar Husain. Jadi itulah rohani. Makanya kali ini kita akan membahas 12 dasar itu, dan kita akan membahas dasar yang pertama. Yang pertama yaitu menemani anak. Nah, menemani anak itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap jiwanya. Orang tua dan anak itu akan mudah untuk saling belajar. Seperti Rasulullah SAW biasa menemani anak-anak di setiap kesempatan. Seperti Rasulullah pernah menemani Ibnu Abbas dengan berjalan berdua, ya dengan bicara-bicara ringan, bercanda-bercanda ringan. Kemudian beliau pada kesempatan lain pernah menemani anak sepupunya beliau, yaitu Ja'far. Di lain kesempatan lain juga pernah menemani Anas. Nah, jadi anak ini memiliki hak untuk ditemani oleh orang dewasa, karena dia akan belajar dengan orang dewasa supaya dia akan menjadi orang yang terdidik dan akalnya akan berkembang. Kemudian kebiasaannya juga akan menjadi baik. Jadi dalam hal ini Rasulullah memberi teladan bahwa beliau suka kepada anak kecil, semua anak kecil, bukan hanya anaknya sendiri, tapi juga anak-anak saudara-saudaranya. Nah, Hakim juga meriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Ja'far itu suatu ketika bermain dengan Qasam dan Ubaidullah bin Abbas saya. Lalu Rasulullah lewat dengan membawa tunggangannya dan kemudian mengajak si Ja'far tersebut, jadi sama-sama anak kecil itu ya, ayo naiklah ke sini, seperti itu. Nah, kemudian Ja'far ditempatkan di depan beliau. Nah, kemudian Qasam juga dipanggil, ayo naiklah ke sini juga. Akhirnya Qasam juga ikut naik ke belakang beliau. Nah, jadi saat itu Rasulullah juga gak ada perasaan malu terhadap Ubaidullah bin Abbas itu, jadi dan membiarkannya pergi seperti itu. Jadi ya wajar ketika orang dewasa, ketika orang tua mau pergi yang bukan mendesak, dan misalnya dengan mau bersilaturahim ke tempat saudara, ke tempat teman, ya ajaklah anak kecil, ajaklah anak kita, supaya anak-anak kita juga bisa belajar mengenal saudara-saudaranya, kemudian bisa melihat alam sekitar, menambah pengalaman. Di tengah-tengah perjalanan juga berbincang-bincang bersama orang dewasa tersebut, jadi bertambah lagi pengalamannya. Jadi banyak manfaatnya. Inilah yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Selanjutnya, Rasulullah SAW menekankan pula agar anak kecil bermain dengan anak kecil lainnya, anak sebaya ya maksudnya. Jadi beliau pun saat kecil juga seperti itu. Saat kecil beliau bermain dengan anak-anak kecil lainnya, di tengah-tengah mereka, pergi dan pulang bersamanya. Kemudian selanjutnya ini nih yang penting. Rasulullah itu pernah melihat sekumpulan anak-anak bermain. Nah, melewati dan melihat itu, Rasulullah itu bukan malah membubarkan atau merusak mainan-mainan mereka. Itu tidak. Tapi Rasulullah justru malah memberikan motivasi, memberikan semangat untuk mereka lebih semangat dalam berjamaah dan membantu dalam bermain. Di sini peran orang tua yang penting juga. Jadi ketika anak mempunyai hak untuk bermain, orang tua juga mempunyai kewajiban untuk mengawasi mereka, mengawasi tingkah laku mereka saat bermain. Nah, ini yang akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Jadi, orang tua juga berkewajiban untuk memilihkan anak-anak yang sebaya, anak-anak yang seumurannya, yang kecil, dan juga mengawasinya. Nah, sebagaimana halnya orang tua yang memberikan jaminan yang halal untuk makanan agar tumbuh kembang anaknya itu diberikan barang-barang yang halal juga, begitu pula dengan temannya. Orang tua juga berkewajiban untuk memilihkan teman yang baik di usia sebayanya. Kemudian harus diwaspadai pula, jangan sampai anak itu bermain dengan anak yang nakal.
Jangan sampai orang tua lengah ketika anaknya bermain di luar sana yang akan menimbulkan tindakan-tindakan yang menimbulkan dosa ataupun kriminal belum kali. Nah, jadi dalam hal ini terutama bunda-bunda jangan sampai keluar kemana-mana pergi tidak dengan anak dengan waktu yang lama, kemudian lengah, anak dibiarkan saja dengan bermain-main anak yang nakal tanpa ditanyai, tanpa dievaluasi, ditanyai berbagai hal, dibiarkan saja. Itu jangan sampai ya bun, jadi harus tetap diawasi. Ataupun arisan dengan waktu yang lama, biasanya bunda seperti itu ya. Arisan boleh, tapi jangan terlalu lama. Kemudian ketika kita sudah berusaha untuk mencarikan anak yang baik atau yang usia sebayanya itu yang baik, tapi ternyata tidak ada di lingkungannya, itu jika tidak mendapatkan hal itu kita mencarikan ustadz yang solih. Nah, untuk ustadz tersebut mencarikan anak-anak yang solih pula. Jadi agak jauh nggak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan anak-anak yang solih oleh ustadz yang solih tersebut, supaya anak kita bisa bergaul, bermain dengan anak yang solih pula. Supaya dasar pertama ini untuk menemani anak itu utuh dan sempurna. Jika anak mau menemani bermain, belajar, kemudian keluar rumah ke suatu tempat atau kemanapun, kita bisa mengawasinya, kita bisa tahu di mana mereka pergi, dengan siapa. Ya, seperti itu ya bun. Itulah dasar yang pertama yang harus bunda semua ketahui tentang menemani anak. Nah, nantikan untuk dasar selanjutnya tetap di channel kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.